Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala habibika sayyidina Muhammadin. Adada fi ilmillah salatan daimatan lidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja dan puji, keagungan, kebesaran, dan junjungan hanya untuk-Mu semata, ya Allah, yang empunya tumpuan kasih limpahan sayang. Dan tak lupa pula, salawat dan salam kita haturkan kepada manusia terhormat, manusia mulia, manusia agung, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan pada kali ini berbeda dengan bulan Ramadan sebelumnya, karena pada bulan Ramadan ini bersamaan dengan COVID-19, yang mana kita lebih banyak berada di rumah, berkumpul bersama keluarga, dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi setiap amal ibadah kita pada bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula bagaimana kita bisa memperbanyak salawat pada bulan Ramadan. Sebelum Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat, terlebih dahulu Allah sudah bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Lalu Allah memanggil kepada manusia untuk dimuliakan, khususnya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Man shalla 'alayya wahidan, dan barang siapa yang bersalawat satu kali, sallallahu alaihi asyarah, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Dan barang siapa yang bersalawat 10 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat 100 kali, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. 30 di dunia dan 70 di akhirat. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah untuk didoakan. Ya Rasulullah, tolong doakanlah saya. Begitulah pinta Siti Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa istriku Aisyah, baik dosa yang lama maupun dosa yang baru, dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi. Lalu Siti Aisyah mengaminkan doa tersebut sambil menangis, lalu tersenyum, lalu tertawa. Lalu Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, Ya Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku? Lalu Siti Aisyah menjawab, saya sangat bahagia dengan doa itu. Ketahuilah wahai Aisyah, itulah doaku untuk umatku yang setiap aku sholat mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, ampunilah
dosa umatku, baik yang baru maupun yang lama, yang nampak maupun yang tersembunyi. Betapa beruntungnya kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum pernah bertemu dengan beliau, tetapi beliau sudah mendoakan umatnya. Lalu apa yang diminta oleh Rasulullah kepada umatnya? Rasulullah hanya meminta, perbanyaklah salawat kepadaku. Karena dengan salawat, kalian akan mendapatkan syafaat dariku. Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah mereka yang selalu bersalawat kepadaku. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah kisah ada seseorang yang bernama Abu Adib dari kota Syam. Beliau adalah sangat mencintai Rasulullah dan rajin bersalawat. Dia mengumpulkan duit, mengumpulkan uangnya dan hartanya, sehingga Abu Adib bersama istrinya, bersama ibunya, dan bersama kedua saudara perempuannya pergi ke kota Rasulullah, Madinatul Munawwarah, dan sekaligus juga untuk berumrah. Ketika Abu Adib sampai di kota Madinah, beliau kehilangan tas, yang mana di dalam tas itu berisi bekal uang yang akan mereka pakai selama berada di kota Mekah dan Madinah, karena mereka juga berencana untuk melakukan umrah. Betapa bingungnya Abu Adib ini. Bagaimana ini? Saya membawa kerabat saya, tetapi harta saya sudah hilang dan habis. Lalu Abu Adib pergilah ke masjid Rasulullah, ke Raudatus Syarif, sholat 2 rakaat. Lalu beliau bersalawat, karena Abu Adib tahu bahwa ketika kita bersalawat, maka ketika kita susah, maka kesusahan kita akan dipermudah, akan diberikan solusi. Abu Adib bersalawat, bersalawat, dan bersalawat. Lalu ia tertidur. Ketika Abu Adib tertidur, dia bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menyapa Abu Adib dan berkata, "Wahai Abu Adib, pergilah kamu ke pintu nomor sekian. Maka di sana kamu akan menemukan orang yang bernama Utsman. Dan sampaikanlah kepada Utsman salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampaikan pula kepada Utsman bahwa salawat yang dia bacakan setiap hari sebanyak 1000 telah sampai kepadaku." Tentunya salawat yang dibacakan oleh Abu Adib ini salawat dari hati yang tulus, hati yang paling dalam. Karena tidak semudah itu orang bisa bermimpi ketemu Rasulullah. Dan ketika seseorang bermimpi ketemu Rasulullah, maka itu adalah Rasulullah. Karena setan tidak mampu untuk menyerupai Rasulullah dan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Lalu Abu Adib pergilah ke pintu yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencari seseorang yang bernama Utsman. Adakah yang bernama Utsman di sini? Begitulah Abu Adib bertanya. Lalu ada yang menjawab, "Hada Utsman." Ini Utsman. "Apakah Anda yang bernama Utsman?" "Iya, saya yang bernama Utsman." Lalu Abu Adib memperkenalkan diri. "Saya Abu Adib dari negeri Syam, datang ke sini bersama ibu saya, bersama istri saya, dan kedua saudara perempuan saya. Tapi ketika saya tiba di Madinah, saya kehilangan tas yang berisi bekal kami. Lalu saya tidur di masjid dan saya bermimpi ketemu Rasulullah.
Lalu Rasulullah menitipkan salam buatmu dan juga sampaikan kepada Utsman bahwa salawat yang dia bacakan setiap hari sebanyak 1000 kali telah sampai kepadaku. Lalu Utsman menjawab, waduh, ini kita tidak bisa bicara di sini nih. Ini bicaranya serius. Kita harus pindah tempat. Pergilah mereka ke tempat ruangan yang berbeda, yaitu ke kantornya si Utsman. Begitu sampai di situ, Utsman bertanya lagi, apa yang ingin kau sampaikan kepadaku? Lalu Abu Adib mengulang lagi, perkenalkan, saya adalah Abu Adib dari negeri Syam. Saya datang ke sini bersama istri saya, ibu saya, dan kedua saudara perempuan saya. Dan Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Dan Rasulullah juga menyampaikan bahwa salawat yang 1000 kali dibaca setiap hari telah sampai kepadanya. Lalu Utsman pun berkata, wah, kita tidak bisa bicara di sini, kita harus pindah tempat. Lalu mereka pergi menuju rumahnya Utsman. Tiba di rumahnya Utsman pun bertanya lagi kepada Abu Adib, apa yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Lalu Abu Adib menyampaikan ulang apa yang dia sampaikan tadi. Lalu dijamu makan oleh Utsman. Ketika makan ditanya lagi, apa yang engkau mau sampaikan kepadaku wahai Abu Adib? Lalu dia sampaikan lagi bahwa saya bermimpi ketemu Rasulullah, lalu Rasulullah menyampaikan salam kepadamu dan menyampaikan bahwa 1000 salawat yang engkau bacakan setiap hari telah sampai kepadanya. Lalu setelah selesai makan, Utsman pun mengajak Abu Adib untuk duduk-duduk sambil minum kopi. Pertanyaannya sama lagi. Lalu Abu Adib menjawab, wahai Utsman, saya tidak akan menjawab lagi pertanyaanmu, karena sudah 10 kali kamu menanyakan hal yang sama. Izinkanlah saya pulang. Izinkanlah saya pergi dari sini. Lalu Utsman menjawab, wahai Abu Adib, apa yang menjadi kehilangan dari barang-barangmu? Silahkan mengambil semua apa yang ingin kau ambil dari saya. Saya sudah percaya sejak awal engkau menyampaikan. Saya hanya ingin mendengar berulang-ulang kali bahwa Rasulullah menitipkan salam kepadaku. Karena yang mengetahui bahwa saya bersalawat 1000 kali setiap hari, itu hanya saya. Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali saya dan Rasulullah. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah kita ingin seperti Utsman, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kegembiraan yang luar biasa ketika mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Bahkan pada zaman dahulu kala, para sahabat ketika mendengar nama Rasulullah disebut, ada yang menangis, ada yang tersenyum, bahkan tidak sedikit di antara mereka ingin dicabut nyawanya agar segera dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memperbanyak salawat di bulan Ramadan ini. Karena dengan kita bersalawat, maka akan dilembutkan dan akan ditenangkan hati ini. Dan kita juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, menjadi solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kita tidak perlu mencari tempat untuk menenangkan diri kita. Ketika kita mencintai Allah, ketika kita mencintai Rasulullah, ketika kita rajin berzikir dan rajin bersalawat, maka kita sudah menemukan tempat yang untuk menenangkan diri kita. Pemirsa Baitul Muslimin TV atau Bamusi TV dimanapun berada, marilah kita sama-sama bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib
Demikianlah tausiah saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.